Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 1 sampai dengan 14. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Sekarang kita sudah sampai ke tema 7 anak-anak dengan materi kebersamaan. Ada di sini di gambar yang pertama, ini adalah kebersamaan di rumah. Gambar kedua, kebersamaan di sekolah. Selanjutnya di gambar ketiga, kebersamaan di tempat bermain. Dan yang keempat adalah kebersamaan di tempat wisata. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Tampak pada gambar anak-anak kebersamaan keluarga Siti. Semua anggota keluarga Siti sedang mendengarkan ayah yang bercerita. Materi subtema 1 anak-anak kebersamaan di rumah. Tampak pada gambar di sini, keluarga Siti sedang berkumpul. Ayah sedang membersihkan selokan, Siti dan Ali sedang memberi makan ayam, dan ibu sedang menyapu. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Materi pembelajaran 1 anak-anak kebersamaan di rumah Siti. Ayo mengamati, tampak di sini Siti dan Ali sedang mendengarkan ayah yang bercerita. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Ayo bercerita anak-anak. Dengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh guru. Tampak pada gambar di sini ada 2 tokoh dongeng anak-anak, yaitu ular dan tikus pasir. Baik anak-anak, sebelum membacakan dongeng, Ibu beri penjelasan terlebih dahulu pengertian tentang dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan diceritakan secara turun-temurun. Cerita yang tokohnya binatang disebut dengan fabel. Cerita yang tokohnya binatang ini seolah-olah binatang ini bisa berbicara dan berperilaku seperti manusia. Baik anak-anak, Ibu membacakan dongengnya, anak-anak mendengarkan. Judul dongengnya adalah Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab,
Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular menjawab, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Dongeng ini diciptakan oleh Nurgaini Solihati tahun 2007. Materi Ayo Mencoba anak-anak. Ayo cari tahu tentang isi dongeng yang disampaikan oleh guru. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Soal nomor 1, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Jawabannya, yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah ular dan tikus pasir. Soal nomor 2 anak-anak, bagaimana kecerdikan tikus? Jawabannya, tikus menyadarkan ular apabila ular memakan tikus, maka ular tidak punya teman untuk mencari makan dan akan mati juga. Soal ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Jawabannya, mereka dapat hidup bersama karena mereka menyadari akan pentingnya teman, yaitu bisa mencari makan bersama. Lanjut ke materi Ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan tentang isi dongeng yang telah kamu dengar dari guru. Sampaikan di depan kelas. Baik, di sini Ibu memberi contoh isi dongeng anak-anak. Isi dari dongeng tersebut adalah dengan kecerdikannya, tikus berhasil menyadarkan ular ketika ular akan memakannya. Tikus menyadarkan ular bahwa ular butuh teman untuk mencari makan, sehingga ular tidak harus memakan tikus dan mereka bisa mencari makan bersama. Ayo mengamati anak-anak. Tampak pada gambar di sini keluarga Siti sedang berkumpul. Ibu membawa kue dalam nampan dan juga minuman. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Ibu lanjut menjelaskan mengenal pecahan anak-anak. Tampak pada gambar di sebelah kiri ini adalah kue donat yang utuh. Selanjutnya di sebelah kanan anak-anak, ini
kue donat itu dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian ini disebut dengan setengah dan satu bagian lagi ini juga disebut setengah. Ibu beri penjelasan, setiap bagian kue di atas disebut pecahan setengah karena merupakan satu bagian dari 2 bagian yang sama. Lanjut ke gambar kedua anak-anak. Tampak pada gambar di sebelah kiri ini adalah kue donat yang utuh. Selanjutnya di sebelah kanan kue donat ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama ini yang besar dan bagian yang kedua di sini yang kecil. Kedua bagian ini tidak sama besar anak-anak, sehingga ini tidak bisa disebut setengah. Ini bukan setengah, bukan setengah. Ibu beri penjelasan, setiap bagian kue di atas bukan pecahan setengah karena tidak merupakan satu bagian dari 2 bagian yang sama. Ibu lanjutkan, kita amati pada gambar di sebelah kiri. Di sini ini adalah satu donat. Ini disebut dengan satu anak-anak. Ini satu utuh itu, satu. Selanjutnya 2 bagian donat sama besar. Ini satu donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Dan satu bagian donat dari 2 bagian donat itu disebut dengan setengah. Cara menulisnya adalah 1/2. 1/2 itu dibaca setengah atau 1/2. Jangan lupa penulisannya 1 sendiri, per sendiri, 2 sendiri. Lanjut ke materi ayo berdiskusi anak-anak. Untuk pertanyaan ke-1, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Dan yang kedua, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Tuliskan hasil diskusimu. Di sini ibu memberi contoh hasil diskusi anak-anak. 2 bagian donat pada gambar pertama disebut setengah karena masing-masing merupakan satu bagian dari 2 bagian yang sama. Sedangkan 2 bagian donat pada gambar kedua tidak disebut setengah karena masing-masing bagian tidak sama besar. Ibu lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Soal nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut karena dibagi menjadi 2 bagian sama besar, tiap bagian ini disebut dengan setengah. Ini Ibu tulis setengah anak-anak. Lanjut ke soal kedua. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Tampak pada gambar di sini satu kertas berbentuk persegi panjang dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian atau setiap potong itu disebut dengan setengah bagian. Ibu tulis di sini anak-anak, setengah. Lanjut ke soal ketiga kita. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Menjadi 2 bagian sama besar. Boleh ditulis huruf, boleh ditulis angka. Soal keempat, agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran membagi 2, maksudnya membagi menjadi 2. Satu kue ini dengan ukuran harus sama besar. Ibu tulis di sini sama besar. Ibu lanjutkan anak-anak, arsirlah setengah bagian dari gambar berikut.
Kita mulai dari soal nomor 1, tampak di sini bangun persegi panjang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian disebut setengah. Boleh yang kiri, boleh yang kanan, kita arsir anak-anak. Yang dimaksud dengan arsiran itu memberi garis seperti ini. Ini disebut dengan mengarsir. Nanti anak-anak bisa mengarsir menggunakan penggaris agar arsirannya lurus, tidak seperti itu. Lanjut ke gambar kedua, ini juga dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Ibu ambil yang bawah, sini kita arsir anak-anak. Ini. Lanjut ke soal ketiga, di sini juga dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Kita arsir salah satu, boleh yang atas, boleh yang bawah. Bu arsir yang atas anak-anak. Nih. Lanjut ke gambar keempat. Di sini ke gambar keempat boleh yang kiri, boleh yang kanan. Ibu mengambil yang kiri untuk diarsir di sini. Ibu lanjutkan untuk soal nomor 5, lingkaran ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Ibu arsir yang bagian atas di sini. Selanjutnya, gambar jajar genjang ini juga dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Ibu arsir yang bawah ini anak-anak. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Ibu jelaskan kembali. Bunyi yang teratur berulang disebut dengan birama. Pola ketukan birama di sini nih ada tanda garis-garis titik, tanda garis-garis titik, dan tanda garis-garis titik. Di sini nih ketukan ke-1, ketukan kedua, ketukan ke-1, ketukan kedua, ketukan ke-1, ketukan kedua. Untuk di sini tandanya huruf K, L, K, L, K, L. Keterangannya untuk huruf K itu adalah bunyi kuat dan untuk huruf L adalah bunyi lemah. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Ini kalau kita memukul meja anak-anak, ini bunyinya duk, dan kalau kita bertepuk tangan ini bunyinya prok. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Kita mulai dari soal nomor 1, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Ibu memberi contoh anak-anak. Bunyi botol kaca dipukul dan bunyi botol plastik dipukul. Bunyi yang lebih kuat adalah botol kaca dan bunyi yang lemah adalah botol plastik. Soal kedua, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Ini untuk gambar ke-1, di sini adalah bunyi tepuk tangan, ini bunyinya adalah prok. Yang kedua adalah bunyi 2 tongkat yang dipukulkan, ini bunyinya tek. Dan yang ketiga bunyi kentongan yang dipukul, bunyinya adalah tong. Bunyi yang paling kuat adalah nomor 3 anak-anak, bunyi kentongan. Dan bunyi yang paling lemah adalah nomor 2, yaitu bunyi 2 tongkat yang dipukulkan. Ayo mencoba anak-anak, lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu nyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan, misalnya irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Yang ke-1 ini tong, yang kedua tek. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Untuk memukul meja bunyinya duk dan untuk tepuk tangan bunyinya prok.
Baik anak-anak, di sini sudah ada teks lagu berjudul Cicak. Perlu anak-anak ketahui, lagu berjudul Cicak ini adalah ciptaan A.T. Mahmud. Ibu akan memberi contoh menyanyikan lagu Cicak ini dan diiringi dengan bunyi kuat dan bunyi lemah. Baik, Ibu akan menyanyikan. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kegiatan bersama orang tua, coba berikan contoh bunyi kuat dan bunyi lemah di sekitar rumahmu. Nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan ayah bunda di rumah. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.